Setelah oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk berhenti sejenak dan membuka hati bagi sabdamu. Melalui tulisan Santa Faustina, kami ingin merenungkan kasih-Mu yang tak terbatas dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan. Dalam dunia dan bangsa kami saat ini yang sedang terluka, tuntunlah kami untuk tetap berharap dan percaya. Hadirlah dalam setiap kata yang kami dengar dan baca, agar menjadi kekuatan bagi jiwa kami dan terang bagi sesama. Berkatilah kami yang berkumpul di hadapan-Mu secara virtual ini. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Yesus Sang Kerahiman Ilahi, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, apakah langsung atau gimana? Iya, silakan Mas. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih atas kesempatan pertama kali bagi saya untuk bergabung dalam kesempatan kali ini. Nah, di situ saya memberi judul renungan hari pertama. Hari pertama maksudnya hari pertamanya saya ya. Pertama kali memberikan renungan berdasarkan tulisan dari Santa Faustina. Nah, ketika saya ingin mengawali yang pertama ingin saya sampaikan apa? Dari buku yang tebal ini kemudian saya mencoba melihat bagi saya sebagai seorang Dehonian, sebagai seorang eh, imam hati kudus, tentu yang utama adalah tentang cinta. Cinta bagi kami adalah pondasi dari segala sesuatu untuk mengawali segalanya. Maka pertama kali yang saya cari di dalam buku ini ide atau renungan atau pemahaman atau penghayatan dari Santa Faustina tentang kasih itu sendiri apa. Nah, di situ saya menemukan di nomor 723. Yesus berkata kepada Santa Faustina, semakin besar seorang pendosa, semakin besar haknya atas kerahimanku. Nah, ini pernyataan yang menarik, yang bisa juga disalahpahami. eh, maka mari kita lihat bersama. Pertama kali saya tidak saya berikan di materi itu. Saya mengutip dulu kitab suci. Dasar kitab suci untuk membenarkan apa yang dialami oleh Santa Faustina. Pernyataan itu bagi saya sejalan secara biblis, ada banyak sekali ungkapan dalam kitab suci tentu tentang kasih, tetapi saya mengambil tiga saja. Yang pertama dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar utama kasih Allah yang tak terbatas adalah kasih yang rela berkorban, bahkan memberikan putranya untuk keselamatan umat manusia tanpa syarat di awal. Kasih Allah. Kemudian dari kalau berbicara tentang dosa dan kasih, kemudian saya langsung teringat dengan perumpamaan si anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Bagi saya ini salah satu perikop yang indah untuk menggambarkan pengalaman uh, Santa Faustina tersebut. Jadi kisah tentang seorang ayah yang menerima kembali anaknya tanpa syarat. Bahkan setelah anaknya itu menghina, meninggalkannya, dan bahkan hidup dalam foya-foya dan tanpa moral yang jelas. Ini menggambarkan kasih Allah yang penuh pengampunan dan tak terbatas, terlepas dari kesalahan kita di masa lalu. Lalu berikutnya dari surat
pertama Yohanes di situ bab 4 ayat 8, di sana dikatakan Allah adalah kasih. Lalu ayat 16, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika Allah adalah kasih, maka kasihnya tak terbatas. Karena Allah sendiri kekal dan tak terbatas. Itu berdasarkan kitab suci. Lalu tambahan saja, di dalam katekismus Gereja Katolik, di nomor 221 di sana disebutkan Allah adalah kasih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah dalam kebebasan mutlak menciptakan manusia untuk membuat mereka mengambil bagian dalam kehidupan bahagianya sendiri. Karena alasan ini, sejak awal penciptaan dan sejarah keselamatan, Allah menyatakan diri kepada manusia dan menunjukkan kasihnya tanpa batas. Sebagai kesimpulan, ajaran cinta tanpa batas dalam iman Katolik berakar pada kasih Allah yang sempurna, universal, dan tidak bersyarat, yang ditunjukkan secara penuh dalam pribadi Yesus. Jadi ini intinya. Tadi saya katakan bisa saja disalah mengertikan pernyataan ini. Karena kemudian kalau kita membuat logika yang aneh-aneh atau logika yang tidak lurus, oh kalau begitu kita berdosa saja. Bukan itu inti undangan dari Yesus kepada Santa Faustina. Yang mau dikatakan oleh Yesus adalah semakin berat dosa kita, semakin jauh kuasa Allah untuk meraih kita kembali itu akan selalu lebih besar. Jadi itu intinya, betapa besar kasih Allah. Nah, dari ini mari kita kembali kepada apa namanya yang screen tadi. Refleksi saya. Dalam dunia yang semakin bising oleh penghakiman, caci maki, dan berita buruk, khususnya hari-hari ini di Indonesia yang begitu luar biasa memprihatinkan, pesan ini datang bagaikan air segar di tengah padang gurun. Tuhan melihat kita bukan berdasarkan kesalahan kita, tetapi berdasarkan kerinduannya untuk menyelamatkan. Berikutnya, banyak dari kita, pribadi, personal, keluarga, dan juga mungkin masyarakat Indonesia secara umum, kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus mengakui itu. Meskipun mungkin kita tidak terlalu mengalami seperti masyarakat pada umumnya. Ekonomi yang sangat sulit, polarisasi politik yang meruncing, pemimpin yang kurang bijak dalam bertutur kata, yang menyakiti rakyat, dan kurang amanah dengan korupsi dan lain sebagainya, serta luka batin yang tak terlihat. Di tengah situasi seperti ini, rasa bersalah dan putus asa seringkali membuat kita berpikir, Tuhan sudah meninggalkan kita, sudah meninggalkan Indonesia. Indonesia jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Barangkali kita berpikir seperti itu. Maka berikutnya, namun kutipan dari buku harian Santa Faustina justru menegaskan sebaliknya. Semakin dalam kejatuhan kita, semakin besar pelukan kerahiman Tuhan yang tersedia. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk ambil bagian dalam situasi saat ini di Indonesia. Mari kita mendoakan agar kerahiman Allah memberikan keselamatan bagi bangsa Indonesia. Ia tidak mencari jiwa yang bersih sempurna, dia mencari hati yang mau datang dengan jujur dan terbuka. Selanjutnya, maka hari ini jangan biarkan rasa malu dan takut menjauhkan kita dari Tuhan. Takut atau merasa malu, merasa tidak pantas karena dosa-dosa kita. Mari kita datang kepadanya, bukan dengan pembelaan diri, tetapi dengan keberanian untuk percaya. Aku ini berdosa. Mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa. Aku berdosa, aku berdosa. Aku ini berdosa, tetapi justru karena itu aku datang kepadamu, Yesus. Itulah refleksi kita. Berikutnya saya hanya memberikan
doa penutup dan berkat. Apakah langsung dengan itu? Langsung penutup dan berkat? Iya, Romo. Silakan, Romo. Ya, baik. Saudara-saudari yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, terima kasih boleh mendengarkan sabdanya dan juga keindahan dan kekayaan iman yang dimiliki oleh Santa Faustina. Ya, salah satu cuplikan, masih banyak yang lain. Tetapi dari satu yang sangat indah ini, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi instrumen cinta kasih Allah bersama Santa Faustina untuk menyelamatkan dunia ini, masyarakat kita, dan juga lingkungan yang terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, aku datang kepadamu apa adanya dengan segala dosaku, ketakutanku, dan kepedihanku. Aku percaya bahwa kasih-Mu lebih besar dari segala kesalahan dan kerapuhanku. Dalam situasi negeri kami yang sedang sulit, saat banyak hati kehilangan harapan, tolonglah kami untuk kembali kepadamu. Redakan kemarahan, sembuhkanlah yang luka, kuatkanlah yang lemah, dan tenangkan mereka yang gelisah. Ya Yesus, tuntunlah Indonesia untuk kembali kepada kerahiman-Mu. Ajarlah kami untuk saling mengampuni, menguatkan, dan mendoakan. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi sesama di tengah gelapnya dunia ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, saudara-saudariku, senantiasa diberkati, dilindungi, dan diberi pengharapan dan pendampingan dalam segala situasi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.